membangun suatu bangsa agar satu bangsa ini menjadi baik dalam segala hal. Bangun politiknya tidak akan baik. Gak bisa. Dengan politik gak bisa. Dengan orang-orang cerdas tidak bisa. Harus dengan orang-orang yang hatinya penuh dengan hidayah. Makanya sering Abu Ya jelaskan kepada para jamaah dan umat Islam, jika kita ingin membangun kemaslahatan dunia, agama dan akhirat di suatu bangsa, membangun kesejahteraan, membangun keamanan, kedamaian dan sebagainya yang dicita-citakan oleh semua manusia, maka pertama-tama semua para ulama-ulama Allah harus bergerak semuanya, mendidik umat siang dan malam, mentarbiyah umat, memberikan nasihat kepada umat agar umat ini betul-betul mengenal Allah, mengenal ajaran Allah, mengenal Rasulullah SAW. Ditarbiyah oleh para ulama, gerak para ulama ini, dan sehingga diharapkan nanti akan lahir apa? Kalau umat sudah dididik, nanti akan sejuk umat ini. Umat ini nanti akan saling mencintai satu sama lainnya, saling menyayangi satu sama lainnya, saling mendukung, menghormati satu sama lainnya. Masya Allah, saling bantu satu sama lainnya. Akan akur, akan lenyap permusuhan-permusuhan dengan tarbiyah para ulama-ulama yang soleh yang seperti ini, kan? Karena tidak ada umat yang diajak untuk memusuhi kepada sesamanya, untuk buruk sangka saja tidak ada. Subhanallah. Lalu nanti diharapkan lagi datanglah periode pemerintahan yang semuanya dari mulai Pak RT sampai Bapak Presiden sampai anggota DPR, MPR, semuanya orang-orang yang dadanya penuh dengan hidayah. Ini semua harus dimulai dari para ulama. Tidak bisa dengan demo. Tidak bisa dengan demo. Apalagi kalau ngajak umat ini supaya jelek kepada pemerintah, supaya jelek kepada polisi, kepada TNI, supaya jelek kepada ulama yang tidak mau ikut bersamanya. Nggak bisa. Manusia ini punya pemikiran yang boleh berbeda. Ingat, pahami oleh kita semuanya. Jangan kita menganggap kepada yang lain yang tidak akur dengan kita, mereka tidak berjuang di jalan Allah. Oh, innalillah, yang disebut berjuang di jalan Allah itu luas buktinya, wujudnya. Berjuang di jalan Allah yang paling terbaik kalau ingin tahu adalah berjuang membangun iman. Iman kita, iman keluarga, iman tetangga, iman itu kan. Ini perjuangan yang paling baik. Membangun keilmuan umat, membangun al-akhlakul karimah di diri umat, ini perjuangan terbaik. Ingat, ini perjuangan terbaik. Berjuang di jalan Allah, inilah yang terbaik. Bagaimana manusia yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah? Bagaimana manusia yang tadinya bodoh kepada aturan Allah jadi mengenal aturan Allah? Bagaimana manusia yang tadinya sifatnya, akhlaknya, tabiatnya bejat menjadi mulia, terpuji? Bagaimana manusia yang perbuatannya selalu zalim kepada sesama menjadi baik, manfaat bagi yang lain, berbuat kebaikan kepada yang lain? Masya Allah. Yang tadinya ucapannya buruk, busuk menjadi baik ucapannya. Inilah perjuangan yang diperjuangkan oleh para rasul. Fahami? Faham tidak? Bahwa setiap muslim boleh jadi semuanya pejuang. Dia sedang memperjuangkan iman keluarganya, iman istrinya, iman Islam anaknya dan sebagainya. Jangan dianggap oleh kita orang yang tidak ikut berjuang dengan kita, mereka tidak berjuang di jalan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Pahami oleh kita semua. Faham? Maka di zaman yang penuh hiruk pikuk seperti ini, Al-Fakir mengajak kepada semua jamaah dan umat Islam, kembalilah kepada Allah. Benahi diri sendiri kita. Benahi, sempurnakan iman kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Rasulullah. Perbaiki hubungan kita dengan semua muslimin muslimat. Perbaiki hubungan kita dengan semua makhluk Allah, walaupun itu non muslim, walaupun itu binatang sekalipun. Perbaiki hubungan dan jangan sekali-kali ingin tahu kekurangan yang lain. Jangan rajin melihat perdebatan antara dua kubu atau tiga kubu dan sebagainya. Jangan, habis umur kita, habis. Kita dihadapkan kepada liang lahat sebentar lagi. Kita dihadapkan kepada alam kubur sebentar lagi. Jangan dihabiskan, jangan disia-siakan umur kita. Fahami, ini nasihat bagi Al-Fakir, keluarga, dan bagi semuanya, jamaah dan umat Islam semuanya. Jangan buruk sangka kepada siapapun, diam. Ya, diam. Ini kita mendengar ini dengan ini lagi bersatu dan sebagainya. Kita jangan ikut di dalamnya. Tapi kita harus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Agar Allah memberikan pertolongan taufiknya kepada semuanya. Agar Allah mewujudkan kedamaian, ketentraman di Indonesia ini dan juga di muka bumi ini. Agar Allah terus menghujankan rahmat dan keberkahan. Berdoa saja, berdoa. Ingat, jangan ikut. Kenapa? Karena kita tidak bisa, kan? Tidak akan mampu masuk kepada ranah politik, tidak akan mampu. Ingat, kita masuk kepada ranah politik tidak akan mampu. Fahami oleh kita semuanya. Sementara kitanya masih belum, kosong, molongpong. Kitanya masih belum kenal Allah yang benar, belum kenal agama Islam kita yang benar, kita sebagai muslim. Ingat, kita dihadapkan ke alam kubur. Faham? Jangan buruk kepada siapapun, jangan jelek kepada siapapun, jangan punya musuh. Jangan ikut menjelekan. Jangan karena ada WA atau karena ada pemikiran salah seorang lalu kita tergilas dengan pemikiran tersebut. Ya boleh, ya boleh. Akhirnya kita menjadi manusia yang buruk. Padahal sudah buruk kita juga. Akhirnya tambah buruk. Semoga kalimat ini manfaat bagi Al-Fakir, bagi jamaah Al-Fakir, khususnya keluarga, dan bagi siapapun yang ingin mengambil manfaat dari kalimat ini.